kita berada dalam hadirat daripada Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Kalau saudara di rumah boleh bangkit berdiri sama-sama. Dan mari kita berikan tepuk tangan bagi Raja kita. Kita bersorak-sorai. Katakan haleluya. Dia sumber kekuatan kita. Mari datang kepada Tuhan. Mari menanti-nantikan Tuhan. Mari datang di hadiratnya. Mari bawa korban syukur. Perkuatannya ajaib dalam hidup kita. We worship you Lord. Hallelujah. Oh, we worship you Lord. Hallelujah. Hallelujah. You are my strength Lord. You are my strength Lord. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Dan kami percaya waktu kami datang di hadirat Tuhan, ada kuasa, ada kekuatan yang baru. Dan firman-Mu Tuhan meneguhkan hidup kami. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara di rumah dimanapun Anda berada katakan amin. Mari warga GKI seluruh Indonesia bahkan di luar negeri, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita sembah Tuhan. Hallelujah. We worship you Lord. You are my strength. You are my strength Lord God. Hallelujah. We worship you Lord. Dalam setiap keadaan kita tetap percaya pertolongannya nyata, pemeliharaannya sempurna. Sing to God, you are my strength. Hallelujah. You are my strength. Strength like no other. Strength like no other. Reach us to me. Reach us to me. You are my strength, Lord God. You are my strength. Oh, strength like no other. Strength like no other. Strength like no other. Reach us to me. Reach us to me. We believe in you, Jesus. You are my strength. You are my strength. Strength like no other. Strength like no other. Strength like no other. Reach us to me. Reach us to me. In the fullness of your grace, yeah. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up. You lift me up, Lord. Hallelujah. You lift me up. In the fullness of your grace, Lord. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me up, you lift me up, oh. You lift me up. Sing to God, unfailing love, hey. Unfailing love, stronger than mountains, deeper, deeper than ocean. Reach us to me, Lord. Reach us to me. Say to God, unfailing love, oh Lord, unfailing love. Hallelujah. Stronger than mountains, deeper, deeper than ocean. Reach us to me. Reach us to me. In the fullness of your grace, Lord. In the fullness of your grace. In the power of your name. You lift me up. You lift me up. You lift me up. In the fullness of your grace, Lord.
fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up. Hallelujah. Oh, You lift me up. hallelujah. Hallelujah. You lift me up. You lift me up, Lord. You lift me up. You are my strength. You are my strength. Strength like no other. Strength like no other. Strength like no other. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah sumber sukacita, kekuatan kami Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami tidak akan menjadi lemah, kami tidak akan letih dan lesu, tapi kami akan berjalan semakin hari semakin kuat menghadap Engkau di Sion, menghadap kemuliaan-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pagi ini sepanjang ibadah kami Tuhan, baik melalui online service, live streaming ini Tuhan, kami percaya setiap jemaat Tuhan, warga jemaat GKRI Damai Sejahtera, dimanapun Anda berada, Engkau mengalami kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru. We believe in you, Lord, because we know, haleluya, robo shende baharia, for the spirit of the joy tinggal dalam kehidupan kami. Ada kekuatan daripada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang turun di tengah-tengah kami Tuhan. Karena sukacita itulah perlindungan kami, sukacita itulah kekuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami akan bersorak-sorai, kami akan bersukacita, kami akan memuji-muji Engkau, kami akan berseria-ria di hadirat Tuhan. Karena kami percaya apa sumber sukacita kami, sumber perlindungan kami. Dan yang percaya sama-sama katakan, mari berikan sorak-sorai bagi Raja kita, berikan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Bilang kanan kiri kalau kau di rumah atau dimanapun berada, bilang seperti ini. Bagi anggota keluarga atau siapa saja dalam kehidupanmu hari ini, bilang jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir dengan apapun juga. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat dan Dia luar biasa. Yang percaya seruan, amin. Haleluya. Sebab dengan Allah kita lakukan segala perkara. Haleluya. Oh, oh, oh. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Yeah, yeah. Sama-sama dengan iman kata. Takkan pernah ku takut, takkan pernah ku gentar, bila Yesus di pihakku, siapa lawanku? Takkan pernah ku ragu, tak pernah ku gentar, ku berjalan di depanku, ratakan jalanku. Ku percaya Dengan iman. ku percaya, Ku percaya. ku percaya dengan Allah kita lakukan perbuatan yang perkasa. Dengan iman. Karena Dia telah injak para lawan kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Yang percaya. Yang percaya, Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan. takkan pernah ku takut, takkan pernah ku gentar, bila Yesus di pihakku, siapa lawanku? Takkan pernah ku ragu, takkan pernah ku bimbang, Dia berjalan di depanku, ratakan jalanku. Dengan iman. Ku percaya, ku percaya, Ku percaya Tuhan. ku percaya dengan Allah kita lakukan
bagi kita. Yang percaya, Yang percaya. mari sama-sama nyanyikan. Dengan Allah, Dengan Allah kita lakukan perbuatan yang perkasa, haleluya. karena Dia telah injak para lawan kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Yang percaya, Yang percaya. yang percaya, Yang percaya. yang percaya. Yang percaya. Dari mana? Yang percaya. Yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. percaya. Yang percaya. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita lebih daripada pemenang. Yes. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Jika ada di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita deklarasikan iman kita. Dalam situasi ini, dalam kondisi ini, kita lebih daripada pemenang. Dengan iman. Yes. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Sama-sama nyanyikan. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Haleluya. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Mari sama-sama kita. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari One more time, sing. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Jika Tuhan di pihak kita, pemenang. jika Tuhan di pihak Dengan iman. kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Jika Tuhan di pihak kita, Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat mari melawan? sama-sama nyanyikan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala Haleluya. raja. Mari sama-sama nyanyikan. Haleluya. Bangkitlah. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Oh, Kita lebih dari pemenang. berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Bahwa dimanapun kita berada, kita lebih daripada pemenang. Karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Yes. Kalau saudara percaya di rumah, mari berikan tepuk tangan terbaik bagi Raja kita. Haleluya. Saya percaya Dia Tuhan pembuat mujizat dalam Amin. kehidupan kita. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Waymaker, miracle worker God. Haleluya. We worship you Lord. Haleluya. Hallelujah. Oh, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Say to God, you are here. You are moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in This place. I worship you. I worship you. I worship you. you. Are here. You are here, moving in our midst. Worship you, Lord. I worship you. I worship you. You
are here, working in this place. I worship you. I worship you. We sing to you, Lord. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, God. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, God. Sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. worship. I worship you. I worship you, Lord. I worship you. You are here, You are here, walking in this place. walking in this place. I worship you, Lord. I worship you. I worship You are here, moving in the midst. you. Are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. I worship you. You are Waymaker. Sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker. Sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, God. Waymaker, miracle worker, Promise keeper. promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you That is who you are. That is who you are. Sing. That is who you are. 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 Sing. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you Please somebody to heart. Let's worship. Hallelujah. We worship you, Lord. Oh, we make you miracle worker, God. We trust in you, Lord. We trust in you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop Say, even working. when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working.
You never stop, you never stop Say, working. even when I don't see you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop You working. never stop You working. never stop, you never stop Hallelujah. working. Even when I don't see you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. You never stop, you never stop You never. working. You never stop, you never stop 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 working. You never stop, you never Waymaker. stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, God. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini baik kami yang menyaksikan online maupun siaran tunda, dan kami tahu bahwa kami tidak terpisah oleh bahkan jarak, ruang, dan waktu. Karena dalam roh Engkau sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau adalah Allah yang berkuasa melampaui waktu, melampaui segala sesuatu. Dan kami mengucap syukur pagi hari ini dalam keadaan di mana kami tidak bisa beribadah bertemu tatapan muka langsung, tapi kami beribadah melalui apa yang kami miliki teknologi di zaman ini. Kami berdoa Tuhan, kami bersekutu bersama-sama, dan firman-Mu berbicara bagi kami di dalam ruangan di mana kami berada. Even kalau kami ada di kamar, kami ada di ruang tamu, atau kami ada di kamar rumah sakit, di mana saja kami berada, Engkau berbicara karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah kuasa-Mu Roh Kudus bagi kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara untuk beberapa saat di mana saja Anda berada. Pagi hari ini kita di Indonesia atau di Jakarta pagi hari, dan ini adalah waktu yang luar biasa untuk kita bisa beribadah sekalipun melalui siaran online atau siaran melalui internet, ataupun juga saudara yang menyaksikan pada waktu yang akan datang dalam siaran tunda. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya menyampaikan shalom kepada kita semua, secara khusus untuk jemaat GDS Jakarta, dan juga semua yang menyaksikan siaran ini. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita semua di dalam masa disebut krisis, disebut masa sulit, dan bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jakarta atau hanya di kota di mana Anda berada, di seluruh dunia sedang mengalami masa yang sama. Dan virus yang sedang melanda seluruh dunia ini tidak mengenal siapa, maksudnya jabatan, uang, atau apapun. Presiden kena, pangeran kena, perdana menteri, siapa saja bisa kena. Dan memang bukan hanya virus saja, tapi Bapak Ibu Saudara, lebih dari itu adalah krisis kehidupan, bahwa seluruh kota
atau lebih tepatnya banyak kota besar di seluruh dunia harus di stop, harus berhenti total, termasuk juga Jakarta bisa dikatakan lebih dari 60 atau 70% kehidupan atau yang biasa dikerjakan di Jakarta harus berhenti dan bagi banyak orang hari-hari ini sudah merupakan krisis, lebih dari krisis kesehatan adalah krisis ekonomi, krisis di dalam rumah tangga mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menaruhkan ini tadi malam pada waktu berdoa, yaitu kita akan merenungkan atau melihat firman Tuhan yang Tuhan berikan, yaitu berjalan makin kuat di tengah krisis. Bagi Jemaat GDS Jakarta atau juga bagi Jemaat GKRI di seluruh Indonesia, kita punya tema bahwa tahun ini kita makin kuat dan berbuah lebat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat itu diambil dari Mazmur 84. Satu pagi atau lebih tepatnya hari Senin subuh yang kemarin, jadi setelah hari Minggu lalu, kemudian hari Seninnya, saya tidak biasa seperti itu, tapi saya mengerti kemudian bahwa dibangunkan oleh Tuhan, kurang lebih jam 1.30 atau setengah 2, kemudian saya pikir saya ke toilet lalu kembali untuk tidur, melanjutkan istirahat malam. Tapi Roh Kudus bilang, kamu enggak tanya Tuhan dulu, kenapa kamu bangun tidak biasa seperti ini. Nah, saya tidak biasa untuk bangun tengah malam, biasanya tidur ya sudah sampai bangun pagi dan seperti itu. Tetapi firman Tuhan atau Roh Kudus menaruhkan kepada saya, jadi saya duduk dulu. Apa yang Tuhan ingin bicara? Yaitu Mazmur 84, dan kita akan lihat ayatnya. Tapi waktu itu saya duduk, dan Tuhan tahu Alkitab apa yang kita punya. Waktu itu Alkitab saya, Alkitab bahasa Inggris yang di depan saya, dan ayatnya dari ayat yang ke-6, bukan dari ayat yang ke-7. Nah, sebenarnya di Alkitab bahasa Indonesia dimulai di ayat yang ke-7, tetapi waktu saya baca itu di ayat yang ke-6. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan buka jadi ayat yang ke-7 karena kita membuka dari bahasa Indonesia, yaitu Mazmur 84 dari ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Nah, ayat tema kita ada di ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kembali ke ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka. Nah, kita ingin di ayat yang ke-8, yaitu bahwa kita mengalami makin lama makin kuat. Tapi untuk makin lama makin kuat, harus melewati ayat sebelumnya, yaitu melintasi lembah Baka. Nah, Bapak Ibu Saudara, melintasi. Kalau saudara bisa ikuti saya, katakan melintasi. Melintasi artinya tidak berhenti. Melintasi artinya tidak tinggal di dalamnya. Melintasi artinya melewati untuk sampai ke tujuan yang sebenarnya. Melintasi artinya bukan itu tujuannya. Kesulitan yang kita alami hari-hari ini bukan itu tujuannya. Masalah yang kita hadapi hari-hari ini di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, bukan itu juga tujuannya. Kita hanya melintasi. Saya ulangi sekali lagi, melintasi Bapak Ibu Saudara. Oh, waktu saya pagi-pagi saya baca, saya lompat sendiri jam setengah 2 pagi. Karena dikatakan melintasi. Nah, tetap kita harus melintasi memang. Artinya apakah Anda orang percaya, apakah Anda belum percaya atau siapapun kita, semuanya tetap harus melintasi. Tapi perbedaannya bagi mereka yang percaya, mereka akan makin lama makin kuat. Mereka tidak berhenti di lembah, mereka akan makin lama makin kuat. Lalu ayat ini katakan begini, melintasi lembah Baka. Nah, lembah Baka dalam bahasa aslinya artinya menangis, atau dalam bahasa Inggris weeping, atau kalau kita simpulkan berarti adalah lembah air mata. Dan saya tahu Bapak Ibu Saudara, bagi banyak kita
hari-hari ini sudah merupakan lembah air mata. Kita belum tahu apa yang akan terjadi bahkan besok atau 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan. Dan of course kita berdoa dan kita juga mendukung pemerintah kita supaya situasi yang ada yang kita hadapi di seluruh dunia dan Indonesia hari-hari ini bisa cepat diatasi. Tetapi mungkin bagi banyak orang engkau sudah di lembah air mata. Engkau mungkin engkau lembah air mata di tempat tidurmu, engkau lembah air mata karena engkau melihat bisnismu kolaps, engkau di lembah air mata karena engkau melihat orang yang engkau kasih sakit atau engkau juga sakit. Tapi firman ini katakan engkau hanya melintasi, engkau tidak pernah tinggal di dalamnya. Kalau engkau percaya, engkau tidak tinggal di dalamnya. Engkau melintasi, melaluinya. Puji Tuhan, kalau dikata-kata melalui atau melintasi, berarti ada janji engkau akan sampai di garis akhir. Berarti ada janji engkau akan menang sampai di ujungnya. Berarti ada janji bahwa engkau tidak berhenti di sana, engkau akan sampai ke ujungnya. Ujungnya apa? Ujungnya makin lama, makin kuat. Oh, haleluya. Haleluya. Saya ingin melompat sebenarnya. Karena saya waktu pagi-pagi saya juga melompat di kamar saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara teologis, lokasi ini oleh para ahli Alkitab, kata-kata lembah baka atau disebut lembah baka ini secara geografi, kalau saudara buka ensiklopedia atau kamus Alkitab, mereka mengatakan kemungkinan besar ini adalah tempat yang dilewati atau dialami oleh Raja Daud. Pada waktu dia memimpin pasukan Israel berperang melawan orang-orang Filistin di 2 Samuel 5 ayat 23. Di 2 Samuel 5 ayat 23 dikatakan bahwa ada jurusan pohon-pohon kertau. Nah, pohon-pohon kertau ini disebut juga adalah baka di dalam bahasa aslinya. Kenapa? Saya tidak terlalu menjelaskan di bagian ini, tapi Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita mengerti apa yang dilewati Raja Daud, dia harus lewati, tapi ujungnya menang. Ujungnya terobosan. Kalau saudara pernah dengar kata terobosan, ayat-ayat ini ditulis di 2 Samuel pasal 5, berbicara tentang terobosan, tapi dia memang melewati daerah tersebut. Jadi yang pertama, bagaimana kita berjalan makin kuat, kita harus tahu yang pertama, kita tidak berhenti, kita berjalan. Kita tidak berhenti, kita melewati wilayah di mana kesulitan demi kesulitan yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia dan termasuk Indonesia ataupun secara khusus kita yang menyaksikan baik dimanapun engkau berada. Jadi yang pertama, melintasi. Bapak Ibu Saudara, engkau hanya melintasi. Haleluya. Saya katakan sekali lagi, apa yang Tuhan taruh di hati saya, engkau hanya melintasi. Engkau tidak pernah tinggal dan berhenti di dalamnya, engkau juga tidak jatuh di dalamnya, engkau akan keluar makin lama, makin kuat. Haleluya. Oh, puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, waktu kita melintasi lembah yang kesulitan, yang penuh dengan air mata, bagaimana kita berjalan makin lama makin kuat, adalah kita harus mengalami Tuhan Yesus. Jadi yang pertama melintasi, yang kedua mengalami Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita melihat dari kitab Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1, kita akan lihat ayat yang ke-9. Nah, ada banyak hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia juga harus melewati masalah-masalah yang sangat berat. Kalau kita baca di seluruh isi Alkitab, Bapak Ibu Saudara, engkau akan menemukan semua hamba-hamba Tuhan, bahkan Tuhan dan Juru Selamat kita pun harus melewati yang disebut lembah maut. Kita melewati lembah bayang-bayang maut menurut Amsal 23. Tetapi Tuhan Yesus benar-benar melewati lembah maut. Wahyu pasal 1 ayat 9. Firman Tuhan seperti demikian, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengalami di penjara bukan hanya pengalaman 1-2 orang, rasul-rasul pun mengalami. Salah satunya adalah Rasul Yohanes. Dia di penjara di satu pulau yang
di sini dengan jelas dikatakan Patmos. Dia ditaruh di sana dan dia katakan, aku bukan senang-senang di sana, aku bukan sedang liburan di sana, aku sedang dalam kesusahan. Dalam bahasa Inggrisnya, kalau saudara punya Alkitab New King James Version atau NKJV, ditulis tribulation. Jadi bukan hanya kesusahan ekonomi, kesusahan kesulitan-kesulitan yang seperti hari-hari ini kita hadapi, tapi dia di dalam penyiksaan. Dia disiksa karena dia memberitakan nama Tuhan Yesus. Tapi dia katakan, aku ini sekutumu. Saudara, kalau kita punya orang yang juga bergumul bersama kita, dan dia berkata, aku sekutumu, tapi kita akan menang. Oh, luar biasa. Haleluya. Waktu saya baca ayat ini, saya bilang, wow, luar biasa. Dia katakan, aku sekutumu, aku teman yang bersama dengan engkau bergumul juga. Aku juga manusia biasa sama seperti engkau. Kalau kalau Nabi Elia bisa berkata, dia kan berkata seperti yang ditulis di dalam Yakobus pasal 5. Dia katakan, aku juga manusia biasa. Aku juga harus bergumul melewati masa-masa kekeringan. Aku juga harus bergumul, aku melewati di mana tidak ada air lagi, tidak ada makanan lagi. Aku juga harus bergumul, tapi Tuhan memelihara aku. Maka engkau pun bisa dipelihara. Nah, waktu ini Rasul Yohanes berkata juga bahwa aku tuh sekutumu dalam kesusahan. Aku dalam tribulation juga di tempat ini, di Pulau Patmos. Tapi tidak hanya di sana, aku juga sekutumu dalam kerajaan Allah. Haleluya. Dan juga aku sekutumu dalam apa? Ketekunan. Menantikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, baik kita akan bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus yang akan segera datang, ataupun satu persatu kita akan lebih dulu bertemu dengan Tuhan Yesus, atau yang disebut meninggal atau disebut dipanggil Tuhan. Yang pasti semua kita menantikan Tuhan Yesus. Engkau percaya atau engkau tidak percaya, dia tetap akan datang. Engkau percaya atau engkau tidak percaya, dia pasti akan, setiap orang akan berhadapan muka dengan dia dan memberikan pertanggungan jawab atas apa yang dikerjakan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi bagi kita yang percaya, kita menantikan dengan ketekunan. Bukan hanya dia nanti yang akan datang kedua kali, tapi juga dia yang datang menerobos di dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu Rasul Yohanes katakan begini, di dalam ketekunan menantikan Tuhan Yesus, di dalam kesusahan yang juga aku alami, yang aku hadapi, ini yang aku dapatkan. Ayat 1, mari kita lihat sama-sama. Ini yang Tuhan taruh untuk disampaikan, mengalami Tuhan Yesus, yaitu ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan beberapa kalimat di ayat yang pertama, atau beberapa kata di ayat yang pertama, dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus. Di masa yang sulit, Tuhan ingin memberikan pewahyuan siapa dirinya yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pewahyuan dalam bahasa Yunaninya itu adalah apokalipsis. Saya ada tunjukkan kutipan dari kamusnya kalau bisa ditampilkan. Nah, pewahyuan itu artinya, dalam bahasa Yunaninya itu apokalipsis. Nah, apokalipsis itu adalah seperti ini. Apokalipsis itu adalah sebelumnya tidak kelihatan, kemudian dia kelihatan. Saya ulangi sekali lagi. Apokalipsis itu adalah seperti ini. Sebelumnya tidak kelihatan, tapi kemudian kelihatan. Maksudnya apa? Saya dari tadi berdiri di sini, tetapi sebelumnya tidak kelihatan. Tetapi setelah diwahyukan, sekarang kelihatan. Itu adalah apokalipsis. Nah, terima kasih sudah ditampilkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba ditampilkan sekali lagi tulisan yang barusan. Jadi adalah lifting up covering, artinya
ada tirai atau ada sesuatu yang sebelumnya tidak kelihatan tapi disingkapkan. Nah, pada waktu disingkapkan, pertanyaannya sederhana. Sudah ada atau belum ada? Sudah ada, tapi sebelumnya tidak kelihatan. Tuhan Yesus sudah ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak pernah tidak ada. Dia tidak pernah tidak hadir. Tuhan kita selalu hadir. Firman Tuhan menjelaskan dari pasal 1, Kejadian pasal 1, Roh Kudus selalu ada di muka bumi. Dia tidak pernah meninggalkan muka bumi. Dia selalu ada. Tetapi pada waktu disingkapkan, baru kita bisa melihat, nah Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan Rasul Yohanes, dia disebut murid yang paling dikasih Tuhan Yesus. Bahkan di gambar-gambar dia dikatakan tidur atau bukan tidur, meletakkan kepalanya di bahu Tuhan Yesus. Dengan kata lain dia orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi di Wahyu pasal 1 dia katakan, aku mengalami yang belum pernah aku alami. Oh haleluya. Kami mengalami sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saya sudah kenal dia bertahun-tahun melayani bersama Tuhan Yesus. Tapi di masa sulit ini, aku mengalami sesuatu yang belum pernah aku alami. Bahwa dia lebih daripada Tuhan dan Juru Selamat yang saya kenal sebelumnya. Dia benar-benar hidup. Dia benar-benar nyata dalam hidup saya. Dia bergerak di dalam hidup saya. Dia nyata di dalam keluarga saya. Dia betul-betul nyata. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebenarnya yang Tuhan inginkan dialami. Mari kita lihat satu contoh. Matius 14, minggu ini ayat ini juga disampaikan oleh Gembala Senior atau Gembala di GDS Jakarta, Apostle Daniel Henubau atau Reverend Daniel Henubau. Mari kita lihat Matius 14 ayat yang satu perikop dari ayat 22 sampai ayat 33. Tapi saya mengajak kita melihat di ayat yang ke-27. Matius 14 ayat yang ke-27. Murid-murid sudah berjalan bersama Tuhan Yesus dari Matius pasal yang keempat. Kalau saudara baca kitab Matius, mereka dipanggil Tuhan seluruhnya atau secara jelas ditulis di pasal yang keempat. Tetapi kemudian dalam perjalanan mereka harus mengalami penyingkapan atau mengalami pewahyuan. Atau mengalami Yesus menjadi nyata dalam hidup mereka. Pastor, apakah Tuhan Yesus belum nyata sebelumnya? Mereka kenal Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, mereka kenal bahwa dia penyembuh, tapi mereka belum kenal bahwa Tuhan Yesus menenangkan badai. Mereka juga belum kenal bahwa Tuhan Yesus Tuhan atas alam semesta. Mereka sudah kenal Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, mereka sudah kenal bahwa Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, mereka sudah kenal juga bahwa Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang lain yang luar biasa. Tapi di masa yang sulit, mereka kenal Tuhan Yesus di atas alam dan melampaui segala sesuatu. Mari kita lihat ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Nah saudara-saudara, saya tanya, apakah Tuhan Yesus sudah ada sebelumnya? Sudah ada kalau saudara baca ayat sebelumnya. Kan mereka berjalan bersama Tuhan Yesus bukan malam itu, mereka sudah berjalan sekian lama bersama Tuhan Yesus. Dan malam itu Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka juga melihat itu adalah ada sesosok yang berjalan di atas air. Nah tapi kenapa mereka takut? Karena tidak mungkin manusia berjalan di atas air di tengah badai. Saya pernah lihat ada orang main akrobat, ada orang main sihir, tapi di kolam renang. Ini di tengah badai Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa mengerti maksud saya. Badai itu artinya gelombangnya bukan 1-2 cm. Mungkin gelombangnya 2, 3, 4 meter. Tapi Tuhan Yesus berjalan di tengah atau di atas air di tengah-tengah badai. Artinya dia mengatasi segala sesuatu. Makanya mereka bilang, kami belum pernah lihat, yang ini belum pernah lihat. Yes, Bapak Ibu Saudara, ini waktunya engkau melihat dia seperti yang engkau belum pernah lihat sebelumnya. Dia adalah Allah yang mengatasi segala sesuatu dan dia ingin menyatakan dirinya di tengah-tengah badai.
Dia ingin menyatakan dirinya di tengah-tengah krisis. Dia ingin menyatakan dirinya kalau engkau sakit. Dia ingin menyatakan dirinya bahwa dia adalah penyembuh bagi orang Israel. Di dalam Keluaran 15 ayat 26, mereka mengerti bahwa Tuhan kami adalah Tuhan penyembuh. Kenapa? Karena mereka berjalan 40 tahun di padang gurun, tidak ada satupun yang jatuh sakit, tidak ada satupun yang artinya gugur karena virus kah, karena flu, karena apapun. Mereka sehat, kuat, dan mereka berkata, hari ini kami mengerti bahwa Dia adalah penyembuh. Nah, Tuhan ingin menyatakan dirinya seperti itu. Dia ingin menyatakan dirinya bahwa Dia penyedia. Dia ingin menyatakan dirinya bahwa Dia adalah gembala. Dia ingin menyatakan dirinya bahwa Dia adalah pelindung, perisai. Dia juga ingin menyatakan dirinya kepada engkau, Bapak Ibu Saudara, bahwa Dia adalah damai sejahtera. Bahwa, oh haleluya, segala sesuatu yang engkau baca di Alkitab, Dia ingin menyatakan dirinya khusus kepada engkau. Nah, waktu itu kepada murid-murid belum mengenal. Mereka sudah mengenal pengalaman yang lain, tapi baru kali ini mereka mengenal. Dan Tuhan berkata apa? Ini aku. Ini aku. Saudara, saya percaya kita bisa baca, kita bisa dengar, kita bisa mengalami, kita bisa punya informasi yang banyak, tapi akan berbeda waktu engkau mengalaminya sendiri. Oh, sangat-sangat berbeda. Engkau akan berkata, terserah kamu ngomong apa saja, tapi yang saya tahu, Dia datang di kamar saya dan Dia menyembuhkan saya. Oh, terserah engkau ngomong apa saja, tapi yang saya tahu, perusahaan saya lagi turun-turun dan sebentar lagi ditutup bangkrut, atau bahkan sudah bangkrut, tapi dalam sekejap Tuhan membangkitkan dan hidup kembali. Oh, terserah kamu ngomong apa saja, tapi yang saya tahu bahwa Tuhan menjaga saya, memprotek keluarga saya, memprotek apa orang-orang yang saya kasih di sekeliling saya, apa saja yang saya miliki, Tuhan jadikan berhasil. Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan inginkan. Bahwa kita mengalami Dia dan kita melihat Dia bukan lagi dari apa kata orang. Seperti kata Ayub 42, kata aku mengenal Dia bukan lagi dari kata orang. Tapi aku mengalami sendiri bahwa benar Dia hidup, bahwa benar Dia nyata dalam hidupku. Nah, waktu murid-murid mengalami ini, Bapak Ibu Saudara, ini yang mereka lakukan atau ini yang mereka alami dalam hidup mereka. Waktu Tuhan Yesus jalan di atas air, lalu mereka melihat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus katakan, ini aku, jangan takut. Lihat ayat yang ke-33. Karena waktu, singkat cerita kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat yang 32, lebih jelas di bagian lain di Lukas, atau ya di Lukas dijelaskan lebih lagi mengenai bagian ini bahwa Tuhan Yesus menghardik angin dan angin berhenti. Tapi lihat ayat 33 dari Matius 14. Dikatakan begini, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkaulah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, betapa rindunya Tuhan kita. Bukan dari kata orang engkau mengatakannya. Bukan dari pengalaman hamba Tuhan atau dengar khotbah pagi hari. Luar biasa, saya percaya juga luar biasa, saudara diberkati. Tapi lebih dari itu, Tuhan ingin engkau sendiri berseru dan berkata benar yang dikatakan firman Tuhan itu. Bahwa Dia hidup. Aku alami sendiri bahwa Dia adalah anak Allah. Saudara, ayat 33 ini tidak ada satu orang pun yang dipaksa. Tidak ada satu orang pun yang dikatakan kalau kamu tidak mengaku aku Tuhan, kamu akan mati atau kamu akan dihukum. Tidak ada satu orang pun. Itulah kerinduan Tuhan Yesus. Bahwa kita datang bukan dengan paksaan, bukan dengan apapun, bukan dengan cambuk atau apapun, bukan dengan hukuman, sama sekali bukan. Tapi waktu engkau melihat perbuatannya dalam hidupmu, engkau berkata, yes Lord, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi bukan hanya itu, engkaulah penyembuhku, engkaulah penyediaku, engkaulah gembalaku, engkaulah pelindungku. Engkau sendiri dengan semua kerinduanmu. Kenapa? Karena engkau mengalami. Kalau kita buka kembali ke kisah Rasul Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 1, saya tidak berikan ayatnya di atas atau di PowerPoint, tapi kalau bisa dibuka 1 Yohanes 1 ayat 1. Ayat itu begitu luar biasa, 1 Yohanes, surat 1 Yohanes 1 ayat 1. Dia katakan begini, kamu terserah ngomong apa tentang siapa itu Tuhan Yesus, tapi dari semula, aku itu berjalan bersama Dia, dia katakan. Aku jamah Dia.
Aku rasakan kuasanya mengalir dalam hidupku. Aku melihat dia sendiri berjalan di atas air. Dan dia menenangkan badai di tengah-tengah segala ketidakmungkinan yang kami hadapi. Aku merasakan sendiri bagaimana kami jamah tangannya waktu dia sudah bangkit dari kematian. Benar dia hidup, benar dia nyata. Aku akan bersaksi sampai selama-lamanya bahwa benar dia hidup. Kenapa? Karena kami lihat, kami raba, kami rasakan, kami mengalami dia hidup dalam hidup kami. Saudara-saudara, di masa krisis, saya tahu ini yang Tuhan ingin kita alami. Sama seperti Rasul Yohanes katakan, aku temanmu di masa krisis. Aku adalah teman sekutu. Aku juga mengalami masa sulit, tapi aku keluar sebagai pemenang. Aku berjalan makin lama makin kuat. Aku melihat dia yang hidup, yang duduk di atas tahta, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Oh, haleluya Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan segera selesai atau siaran ini akan segera selesai, yaitu yang ketiga. Yang pertama tadi bahwa kita akan berjalan, kita tidak berhenti, kita berjalan melewati lembah Baka, kita tidak akan berhenti di masa krisis ini, tidak ada satu orang pun yang akan berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau akan berjalan melaluinya dan engkau akan menang. Lalu yang kedua, di masa ini engkau akan mengalami Yesus, hidup nyata dalam hidupmu. Dan yang ketiga adalah engkau akan keluar, bukan hanya menang, engkau akan menjadi berkat. Haleluya, menjadi berkat. Mari kita lihat Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Dan ini adalah pengalaman hidup saya sendiri. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Jadi murid-murid yang lain juga semuanya sebenarnya mengalami, semuanya 12 orang murid mengalami, satu gugur, dia tidak berjalan melewati lembah kekelaman, tapi dia tinggal di sana dan dia gugur, yaitu Yudas, tapi 11 yang lain berjalan melewatinya dan menang. Nah, salah satunya adalah Rasul Petrus. Ayat 31, demikian firman Tuhan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saudara, waktu kita membaca ini, saya merasakan ada banyak orang, engkau sedang menghadapi ini juga dalam hidupmu. Iblis sedang menampi engkau seperti gandum di masa-masa yang sulit. Tapi Tuhan tidak berhenti di ayat 31, dia lanjutkan ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, haleluya, oh haleluya, praise the Lord. Jikalau engkau sudah insyaf, jikalau engkau sudah kuat, dalam bahasa Inggris katakan kalau engkau sudah kembali revive, engkau sudah kembali bangkit, engkau sudah mengalami kekuatanmu dibangkitkan kembali, dia katakan, Tuhan Yesus katakan, kuatkanlah saudara-saudaramu. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus melewati masa krisis, masa yang sulit, supaya yang ketiga, waktu kita keluar, kita menjadi berkat. Kita menjadi berkat. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita bahas sedikit di bagian ini. Tuhan Yesus berdoa supaya imannya Petrus atau Rasul Petrus, atau waktu itu namanya dipanggil nama awalnya Simon. Dikatakan, Simon, iblis menampi kamu. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata, aku berdoa supaya imanmu tidak atau jangan gugur. Mari kita sharing sebentar. Menurut saudara, Petrus berhasil atau Petrus gugur? Nah ini saudara nggak perlu nggak perlu susah-susah, tinggal baca ayat-ayat di bawahnya atau ayat-ayat selanjutnya. Kita tahu bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? 3 kali. Pertanyaannya, apakah Petrus berhasil atau Petrus gugur? Atau kalau kita mau lebih spesifik, apakah doa Tuhan Yesus berhasil atau gagal? Pastor, nggak mungkin Tuhan Yesus gagal. Oh ya, memang dia tidak pernah gagal. Dan doanya juga tidak gagal. Tapi kan Tuhan Yesus Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau berhenti, engkau gagal. Tapi kalau engkau lanjut,
engkau tidak gagal. Tuhan Yesus katakan, aku telah berdoa, aku tahu memang iblis sudah bersiap-siap, dia akan menampi engkau, dia akan menjegal engkau, tapi aku berdoa supaya engkau tidak gagal, supaya engkau bangkit kembali, supaya engkau memberikan kekuatan bagi orang-orang lain yang berkata, hei jangan tinggal di sana, bangkit kembali, bangkit. Aku juga dulu pernah gagal, tapi aku bangkit kembali. Ada satu ayat yang luar biasa di Amsal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat yang ke-16 katakan seperti ini, 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangkit kembali. Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, seberapa jauh pun engkau jatuh, kalau hari ini engkau mendengar firman ini, engkau berkata, aku mau bangkit, yes, engkau tidak gagal, engkau bangkit kembali. Engkau tidak gagal di sana, engkau bangkit kembali. Pastor, nggak ada orang yang mendoakan saya. Bapak Ibu Saudara, ada. Yesus Kristus mendoakan engkau supaya engkau tidak gagal dan tinggal di kegagalanmu. Dia akan membuat engkau bangkit kembali. Even saat ini waktu engkau mendengar firman ini adalah untuk engkau bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Sebab dia telah berdoa bahwa engkau tidak akan gagal. Supaya engkau waktu engkau bangkit kembali, engkau akan memberikan kekuatan dan bersaksi bagi banyak orang bahwa dia hidup, bahwa dia nyata, bahwa dia gembala yang baik, bahwa dia memberikan kekuatan kepadaku. Sekalipun aku tidak punya kekuatan, justru kuasa Tuhan itu nyata di dalam kelemahanku. Oh, haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa Tuhan ingin waktu kita melewati masa-masa yang sulit, kita keluar dan kita berkata, artinya setelah melewati masa ini, kita memberikan kekuatan kepada orang-orang lain. Itu sebabnya orang yang pertama, atau rasul, semua rasul kemudian pergi ke seluruh dunia menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 2, orang yang pertama yang berdiri dan memberitakan firman Tuhan adalah siapa? Petrus. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata, aku berdoa. Karena engkau akan bangkit dan engkau akan memberikan kekuatan, engkau akan memberitakan Injil, engkau akan bersaksi, engkau akan menyatakan namaku di seluruh dunia. Dan sampai hari ini, bahkan pagi hari ini atau dimanapun, jam berapapun engkau akan menyaksikan siaran ini, engkau akan mendengar bahwa benar Petrus telah bangkit dan dia memberikan kekuatan bagi banyak orang juga. Seperti yang kita baca hari ini. Nah saudara-saudara, saya mendengar satu kesaksian bahwa setiap kali orang melewati krisis, dia akan keluar dan dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kesaksian dari orang ini ditulis di dalam media-media Amerika. Nah, saya tahu di Indonesia mungkin bagian ini tidak ditulis, yaitu bahwa orang ini disembuhkan Tuhan saat dia kehabisan nafas karena diserang virus COVID-19. Jadi waktu itu dia orang ini tinggal di Georgia, saudara bisa lihat sendiri di screen, saudara bisa cari nanti di beritanya di website ini insider.com atau breitbart.com dan seterusnya, saudara bisa lihat sendiri. Dia tinggal di Georgia, jadi waktu itu dia dalam treatment tidak ditulis hari keberapa, tapi disebutnya pada waktu hari Rabu atau Wednesday night, dia katakan, saya hari itu kehabisan nafas, jadi dia sudah pakai alat bantu pernapasan atau yang disebut respirator, dia sudah pakai itu, tapi dia sampai di titik dia tidak bisa lagi bernafas. Artinya kalau waktu itu dia tidak bernafas, ya meninggal. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi dia orang percaya. Sekali lagi, tidak ada yang berdoa bagi dia, tidak ada, ya mungkin ada yang berdoa keluarganya, saya tidak tahu, tapi tidak ditulis di sini. Tapi dia sendiri berdoa, dia berseru, Tuhan tolong saya. Lalu dia katakan seperti ini, saudara bisa lihat sendiri, kurang lebih jam 3 pagi. Dia katakan, nafas saya berhenti, saya tiba-tiba tidak bisa bernafas lagi. Tapi waktu nafas saya berhenti, paru-paru saya nggak bisa diangkat, maksudnya nggak bisa menghembuskan, tidak bisa beroperasi lagi seperti biasa. Tiba-tiba ada satu hembusan masuk ke dalam kamarnya. Lalu hembusan angin tersebut masuk ke dalam paru-parunya.
Dan seketika itu juga seluruh yang tadi rasanya sudah tidak bisa bernafas, yang berhenti nafasnya, tiba-tiba lega. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, seketika itu juga dia sembuh dari COVID-19. Dan Bapak Ibu Saudara, ini bukan ditaruh di website Kristen, ini di website berita di Amerika. Coba lanjutkan halaman selanjutnya yang tadi. Nah, kemudian pagi harinya dia bertemu dengan dokter, kemudian dokternya cek dia, saudara bisa baca beritanya panjang, saya persingkat saja. Lalu dokternya cek orang tersebut, lalu dokternya bilang, kamu tidak ada lagi cairan di lambung kamu, di paru-paru kamu. Lalu dia cek, kamu everything fine, katanya, kamu sudah oke. Lalu dokternya tanya kepada dia, saya ingin tanya, kamu ini seorang yang berdoa ya? Lalu dia jawab, yes sir, saya seorang yang berdoa, saya berdoa senantiasa. Saudara harus berdoa senantiasa. Dia katakan, saya berdoa senantiasa. Lalu dokter itu berkata begini, nah dokternya bukan orang percaya, obviously dia bukan orang percaya, dia katakan begini, well, saya menemukan dalam praktek dokter saya, artinya sebagai dokter yang menangani pasien COVID-19, ketika orang berdoa, dia katakan, nah sampai di berita tersebut ditulis 2 kali, saya percaya bukan kebetulan, dia katakan ketika orang berdoa. Lalu dia tulis lagi, ketika orang berdoa. Saudara, ketika engkau berdoa, mujizat terjadi. Jadi waktu dikatakan ketika orang berdoa, lalu dokternya bilang, nah of course dokter sekali lagi bukan orang percaya, dia tidak percaya kuasa Tuhan, dia katakan ada energi positif yang membuat tubuh mempercepat kesembuhannya. Well, lalu pasien ini namanya Clay Bentley, dia katakan, saya katakan kepada kamu, kamu boleh percaya, kamu boleh tidak. Tapi tadi malam atau tadi subuh tersebut, Tuhan datang sendiri di kamar saya, menghembuskan nafasnya kepada saya, dan sekarang kamu menemukan saya hidup, sehat, kuat. Dan saudara-saudara, beritanya kemudian dilanjutkan yang tadi, nah kemudian dia diwawancara oleh salah satu stasiun televisi yang besar di Amerika, Fox namanya, dan dia diwawancara dan dia katakan, saya totally restored, sembuh total dari semua hal tersebut, tidak ada lagi penyakit. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tahu berita seperti ini tidak pernah muncul. Yang munculnya adalah berita ketakutan, berita malapetaka, berita kesulitan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus real, hidup. Kalau orang ini di Georgia ini bisa mengalami Tuhan Yesus real, di saat dia sudah berhenti nafasnya, seketika itu juga ada nafas kehidupan yang lain yang masuk ke dalam paru-parunya dan menghidupkan dia. Saya percaya apakah bisnismu berhenti, apakah rumah tanggamu, keuanganmu berhenti, maka akan ada nafas kehidupan lain yang masuk, mengembuskan ke dalam hidupmu dan engkau hidup kembali. Dan waktu engkau kuat, poin yang ketiga, jangan berhenti untuk dirimu. Seperti orang ini, dia bersaksi kemana-mana. Dia bersaksi di stasiun TV, dia bersaksi di berita-berita. Nah of course beritanya cepat hilangnya Bapak Ibu Saudara. Kalau berita positif cepat hilang, berita negatif mungkin dari 1000 berita, 1 positif, 999 negatif. Tapi jangan dengar yang 999. Saya tidak mendengar kata amin bagi saya. Well, ini saya tahu ini adalah siaran on air. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, dengar berita yang positif. Dengar berita dari sorga. Dengar berita kebangkitan. Dengar berita kehidupan. Dengar berita kemenangan. Dengar berita mujizat. Kalau engkau dalam kesulitan, kenapa engkau dengar lagi berita kesulitan? Engkau sudah cukup sulit kan dalam hidupmu? Engkau sudah cukup pening kepalamu dengan kesulitan yang kau hadapi. Kenapa harus dengar lagi berita yang sulit? Dengar berita yang menang. Dengar berita kebangkitan. Dengar berita seperti tadi, waktu orang itu bangkit dan katakan, kalau engkau berdoa, oh saya percaya, hari ini kita akan berdoa bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang worship team untuk bersama saya di depan, kita akan selesai di bagian ini. Tapi saya percaya waktu kita berdoa, segala sesuatu mungkin
bagi mereka yang percaya. Kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Dan saya tahu ada beberapa orang, termasuk pada waktu saya membaca bagian firman Tuhan mengenai Rasul Petrus, bahwa ada orang-orang yang ditampi oleh iblis. Sekali lagi, virus ini Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti Tuhan Yesus tidak pernah memberikan penyakit, karena Dia adalah penyembuh. Haleluya. Allah Bapa kita tidak pernah memberikan penyakit, tidak pernah memberikan kesulitan. Kalau kita tanya, waktu Dia menciptakan dunia ini, Dia menciptakan dunia ini dengan kelimpahan. Nah, ada bahasan lain mengenai hal itu. Saya percaya di waktu-waktu yang akan datang, even kita mempunyai rencana, Bapak Ibu Saudara, dalam minggu yang akan datang, Gembala akan menyampaikan PA atau pendalaman Alkitab melalui online, dan kita akan berusaha, nanti kita akan umumkan juga kalau sudah siap lokasi atau setting alat-alatnya. Dan saya percaya juga ini bisa lebih interaktif, saudara bisa memberikan komen, saudara bisa juga mengatakan dari mana engkau berasal, dan Apostle atau Reverend Daniel akan bisa melihat di screen. Nah, kita akan buat hal itu, tapi Bapak Ibu Saudara, sebelum hal itu terjadi, hari ini, waktu engkau mendengar firman Tuhan ini, saya undang kita meresponi. Kalau engkau bisa bangkit berdiri, engkau boleh bangkit berdiri. Kalau engkau ada di tempat tidur, engkau tetap ada di tempat tidur, tapi angkat hatimu kepada Dia. Haleluya, angkat hatimu kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, engkau hanya melintasi lembah baka, engkau tidak tinggal di dalamnya. Kita hanya melintasi masa-masa sulit ini, kita tidak pernah tinggal di dalamnya. Semua ini akan berakhir juga, dan kita akan sampai berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Dan kita tidak sendirian, hamba-hamba Tuhan, Rasul Petrus mengalaminya. Rasul Yohanes berkata, akulah teman sekutumu dalam kesulitan, akulah teman sekutumu dalam tribulation, dalam penderitaan. Aku juga alami penderitaan, tapi aku juga teman sekutumu dalam kebangkitan. Aku juga teman sekutumu dalam kerajaan Allah, dan dalam masa penantian menantikan Juru Selamat dan Tuhan yang akan kembali datang kedua kalinya, dan juga akan datang spesifik hari ini dalam hidup saudara. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita memang terpisah oleh jarak, mungkin juga oleh waktu, tetapi saya tahu engkau tidak terpisah dari Roh Allah. Dia selalu ada, namanya adalah Immanuel. Dia mungkin sebelumnya tidak terlihat, dia seperti ini tidak terlihat, tetapi dia ada. Dia tidak pernah meninggalkan, dia selalu ada. Even kalau engkau belum orang percaya, dia juga tetap ada di dunia ini. Dia adalah Tuhan, dan dia tetap Raja di atas segala raja. Hari ini dimanapun engkau berada, kalau engkau percaya, saya akan berdoa untuk beberapa orang lebih dulu. Tuhan taruh ini, yaitu yang pertama bagi mereka yang sedang melintasi kesulitan, yang sedang melintasi lembah baka, yang sedang menangis hari-hari ini, yang sedang berjuang, bergumul hari-hari ini. Firman Tuhan katakan engkau akan melintasi dan engkau akan menang. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Dan dalam pengalaman ini engkau akan mengalami Tuhan Yesus nyata dan hidup. Waktu murid-murid di tengah perahu berseru ketakutan, Tuhan Yesus nyata dan hidup berjalan di tengah-tengah badai dan berkata, aku ini, jangan takut. Dan yang lebih luar biasa adalah bahwa Tuhan Yesus masuk ke perahu murid-murid, lalu Tuhan Yesus menenangkan badai tersebut, dan sampai mereka sendiri berkata, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Saya percaya dimanapun engkau berada, engkau bisa merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan sedang bekerja. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau rindu untuk didoakan, angkat tanganmu satu tangan kepada Tuhan, dan taruh satu tangan di dada sebagai tanda engkau berdoa dengan segenap hati. Atau kalau engkau sakit, engkau boleh taruh di tempat di mana engkau sakit. Sama seperti kesaksian mereka yang di Georgia, atau Mr. Clay yang di Georgia, bahwa dia disembuhkan seketika itu juga. Kita berdoa dimanapun engkau berada, engkau pun juga disembuhkan. Even saat ini kita berdoa untuk yang sakit. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk mereka yang memegang bagian tubuhnya dan mengangkat tangannya dengan iman kepada engkau.
bahwa Engkau sanggup menyembuhkan, bukan karena manusia, bukan karena penumpangan tangan hamba Tuhan, tetapi karena Engkau nyata, Engkau adalah penyembuh. Engkau adalah penyembuh. Engkau telah menanggung semua penyakit kami di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami tidak perlu lagi menanggung penyakit tersebut. Kami tidak lagi bergumul dengan penyakit tersebut. Sekarang juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, masuk ke dalam tubuh tersebut, masuk ke dalam roh dan jiwamu, masuk ke dalam roh dan jiwamu, masuk ke dalam pikiranmu, menembus semua keadaan yang tidak mungkin tersebut. Bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya berdoa bagi mereka yang kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam keluarga, engkau mengalami tantangan dalam pekerjaanmu, engkau mungkin harus diberhentikan atau engkau harus diliburkan untuk sementara waktu, atau bisnis engkau harus meliburkan bisnismu karena tidak ada project, nothing. Hari ini adalah waktunya Tuhan memulai sesuatu yang baru, bahwa Dia adalah Allah pencipta. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menciptakan sesuatu yang baru dalam hidup saudara-saudaraku. Dari apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebab mereka percaya bukan kepada manusia, mereka percaya bukan kepada berita yang kami dengar di sekeliling kami. Mereka percaya kepada firman yang tidak pernah gagal, yang nyata dulu, sekarang, dan selama-lamanya, yang sudah nyata bagi orang yang di Georgia, yang nyata juga bagi mereka yang percaya di Indonesia, yang nyata bagi mereka yang percaya di Jakarta, yang nyata bagi mereka yang percaya di seluruh wilayah Indonesia, atau dimanapun engkau mendengar siaran ini atau berita ini, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, yang terakhir Tuhan menaruhkan ini, kita berdoa. Ada beberapa dari saudara, engkau tahu firman tentang Simon Petrus itu adalah untuk engkau. Engkau sedang melewati masa sulit, tapi engkau tahu bukan kesulitan saja yang engkau hadapi, tapi iblis sedang menghadang engkau di tengah jalan. Haleluya. Tidak perlu takut. Jangan takut, kata Tuhan Yesus. Ini aku, jangan takut. Bahkan Dia berkata, aku telah berdoa supaya imanmu tidak gugur. Hari ini dimanapun engkau mendengar, ini adalah waktumu engkau bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Kuat kembali, berdiri kembali, sebab engkau akan memberitakan kebaikan Tuhan. Sebab engkau akan menyatakan Tuhan Yesus hidup. Sebab engkau akan, oh haleluya, engkau akan keluar lebih dari pemenang. Bagi dia yang percaya. Sebab oh haleluya, terima kasih Tuhan. Roma 8 katakan, jika Allah di pihakmu, siapa yang dapat melawan engkau? Dia selalu berdiri samping engkau sebagai pembela. Ayat 32-33 katakan, kalau ada orang yang menuduh engkau gagal, kalau ada orang yang menuduh engkau telah jatuh, hari ini bangkit. Sebab Yesus berkata, aku telah berdoa supaya engkau tidak gugur imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, kami berdoa dari tempat di ruangan ini di Kelapa Gading, bagi semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu turun, roh kebangkitan itu masuk. Dalam waktu 2 minggu lagi kami akan merayakan Paskah. Dan bila roh kebangkitan itu masuk ke dalam hidup kami masing-masing, membangkitkan kami, menghidupkan iman kami kembali, dan kami akan berjalan makin lama makin kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan terakhir, kalau engkau dengar firman Tuhan ini, engkau sudah pernah meninggalkan Tuhan Yesus dan hari ini engkau mau datang kepada Tuhan Yesus, atau engkau belum pernah mengenal Tuhan Yesus dan engkau dengar firman Tuhan ini juga dimanapun engkau berada, saudara-saudara, ini adalah waktunya. Dan saya akan berdoa bersama-sama dengan engkau, karena waktu-waktu ini adalah waktu berharga. Yesus akan segera kembali datang, tapi Dia juga akan datang lebih dulu ke dalam hidupmu, untuk tinggal di dalam hidupmu. Dia adalah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Ada hari engkau tidak bisa melihat Dia,
atau tahun-tahun di mana engkau tidak bisa melihat dia, tapi hari ini engkau mengerti apa artinya pewahyuan, artinya penyingkapan. Dia tidak pernah meninggalkan manusia. Sejak 2000 tahun yang lalu, bahkan lebih dari itu, dia selalu Allah yang hadir di tengah-tengah. Hari ini kalau engkau mendengar firman Tuhan ini, engkau berkata, aku mau kenal. Dan aku mau undang dia masuk ke dalam hidupku. Aku ingin juga mengalami kekuatan. Aku ingin juga mengalami Yesus. Aku ingin juga mengalami menjadi berkat bagi orang lain. Yes, ini adalah saatnya. Saya undang saudara untuk berdoa bersama saya. Angkat hatimu kepada dia. Engkau bisa angkat tangan atau engkau bisa lakukan apa saja, tapi serahkan hidupmu saat ini kepada dia. Angkat hatimu kepada dia dan katakan bersama saya, katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya mendengar firman-Mu. Saya mendengar bahwa Engkau nyata 2000 tahun yang lalu bagi murid-murid, bagi orang-orang yang percaya. Bahkan bulan Maret ini bagi orang yang di Georgia dan bagi siapa saja yang percaya, Engkau datang ke dalam hidupnya dan menjamah, mengubahkan hidupnya, membangkitkan, menyembuhkan. Tuhan Yesus, hari ini saya membuka hati saya. Saya percaya Engkau satu-satunya juru selamat. Engkau satu-satunya pengharapanku di tengah krisis, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah segala sesuatu ketidakpastian. Hanya Engkau yang pasti, hanya Engkau yang sanggup. Tuhan Yesus, saya buka hati saya. Ampuni dosa-dosa saya. Ampuni semua kesalahan saya. Saya percaya Engkau telah menebus, Engkau telah menanggung, Engkau telah mengampuni semua dosa-dosaku. Dan hari ini saya buka hati saya. Saya undang Engkau masuk, Tuhan. Yes, masuklah ya Tuhan. Tinggal di dalam hati saya. Penuhi hati saya. Penuhi seluruh hidup saya. Ubahkan hidup saya. Dan mulai hari ini saya tidak sama lagi. Saya akan berseru seperti murid-murid di dalam perahu berseru, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah pengharapanku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya akan berdoa untuk beberapa saat bagi mereka yang terakhir secara khusus mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Buka hatimu dimanapun kau berada. Terima saja sebab Dia telah masuk ke dalam hidupmu. Dia adalah Tuhan dan nyata engkau akan alami dalam hidupmu. Sama seperti saya alami, sama seperti orang yang di Georgia tersebut alami, dan sama seperti kami yang di sini yang hari ini berkumpul untuk melayani, di beberapa orang kami di sini melayani. Dia nyata bagi kami, nyata juga untuk engkau. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa, turunlah Roh-Mu sendiri, masuk dan tinggal bagi mereka yang percaya, bagi mereka mengundang Engkau ke dalam hidupnya. Dan mulai saat ini sampai selama-lamanya, mereka tidak sendiri lagi. Engkau adalah gembala yang baik. Mereka tidak akan kekurangan lagi. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau akan menyertai mereka melewati lembah bayang-bayang maut. Engkau akan menyertai mereka melewati lembah baka, melewati lembah air mata. Mereka akan berjalan melewatinya, dan mereka akan sampai di ujungnya, makin lama makin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Pastor Samuel. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sama-sama nyanyikan dengan iman. Waymaker, hey. Waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. your waymaker, miracle worker, God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God,
Mari dimanapun Anda berada, mari responi firman Tuhan dan setiap doa kita. Nyanyikan, proclaim. Waymaker, miracle worker, Promise keeper. light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Amen. That is who you are. 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 Kita percaya bahwa Tuhan adalah pembuat mujizat dan setiap jalan yang tertutup akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan mari dalam beberapa saat kita ambil waktu untuk berdoa. Kalau Bapak Ibu Saudara masih tetap di rumah, mari sama-sama kita bangkit berdiri dimanapun Anda berada. Dan kita tetap berdoa. Doa adalah deklarasi iman kita. Doa adalah deklarasi kuasa Tuhan yang akan kita alami. Doa adalah deklarasi firman Tuhan. Apa yang kita percayai, itu yang sedang Tuhan kerjakan. Saya sangat bersuka cita untuk firman Tuhan hari ini, membuktikan bahwa kita akan semakin kuat berjalan dengan Tuhan. Apapun situasi kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, bilang kanan kiri sebagai anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, keluarga, katakan, bilang seperti ini, kita semakin kuat. Kita semakin kuat. Kita tidak boleh lemah di rumah, dalam setiap pekerjaan. Sekalipun kita sedang bekerja secara online, tapi kita tetap kuat. Kita tetap kuat. Kita melewati situasi ini. Kita melewati situasi ini. Kita berjalan terus dan tidak pernah berhenti. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang pertama mari kita berdoa bersama dengan kami saat ini. Gembala senior, Apostol Dr. Dina Hidupbawa, Pastor Dina, dan tim gembala, pengurus. Kita juga akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara di rumah atau dimanapun Anda berada. Waktu kami berdoa, saudara juga berdoa bersama-sama dengan kami. Karena saya percaya doa membuka setiap hal yang tertutup. Doa punya kuasa. Bahkan waktu kita mendeklarasikan firman Tuhan, firman punya kuasa untuk memerdekakan. Dan saya berdoa dengan iman Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa dan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, warga jemaat GKRI Damai Sejahtera, GDS dimanapun Anda berada, di Indonesia bahkan di luar negeri, di Jakarta dan sekitarnya. Kita berdoa Anda akan terlindung oleh kuasa Tuhan. Anda akan mengalami kelimpahan dalam situasi yang sulit ini. Tuhan akan buka pintu-pintu yang baru. Seperti tadi didoakan oleh Pastor Yesaya, sesuatu yang baru Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupanmu. Kalau saudara percaya, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua di hadirat Tuhan. Waktu kita mengangkat tangan kita, kita menyerahkan seluruh kehidupan kami kita kepada Tuhan. Kita bawa doa kita ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya senang berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sebagai warga jemaat GKRI Damai Sejahtera, GDS, bahkan warga GKRI seluruh Indonesia, bahkan semua yang menyaksikan siaran ini atau live streaming ini. Tuhan, kami berdoa satu hati dari tempat ini, dari Kelapa Gading, mengucapkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Kami katakan bahwa Engkau tidak akan pernah berhenti di sini. Engkau tidak akan pernah berhenti dalam situasi ini. Engkau akan tetap berjalan, terus maju, tetap naik dan tidak turun. Dalam sikon ini, Engkau diberkati di rumahmu. Engkau diberkati dalam setiap usaha yang kau kerjakan. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa, kami percaya firman-Mu ya Tuhan. Kami proklaim Habakuk 3:17 dan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dalam kurungan, dan tidak ada lembu dalam sepi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai karena Tuhan kekuatan. Aku akan bersorak-sorai karena ada kelimpahan. Saya berdoa penyediaan sempurna, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupanmu. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diberkati dimanapun engkau berada. Di rumahmu ada kuasa, ada keuntungan, ada segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Oh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan Tuhan yang kita sembah ada di rumahmu hari ini. Perkatakan, dia adalah kebangkitan bagi keluarga saya. Dia adalah hidup bagi keluarga saya.
Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa aku adalah pintu. Waktu engkau akan masuk dan keluar, aku akan menemukan kelimpahan dan tidak ada kekurangan apapun. Karena gembala kita adalah Bapa yang baik dan Bapa adalah gembala kita. Itu sebabnya tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Bapa, kami berdoa bagi jemaat Tuhan di rumah. Kami berdoa hari ini perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus ada bagi Bapak Ibu Saudara. Engkau aman, terlindungi, engkau dalam lingkaran berkat daripada Tuhan. Sakaria 2 yang kelima, bahwa Tuhan sendiri berjanji Dia akan menjadi tembok yang berapi. Tembok yang berapi dalam kehidupanmu, dan Dia akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara, engkau tidak pernah sendirian. Dia Immanuel yang senantiasa menyertai engkau. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, engkau terlindung dari setiap wabah ini, engkau terlindung dari COVID-19 ini. Karena kami percaya oleh kuasa darah Yesus, penyakit ini telah dihancurkan. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, wabah ini berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus, suami, istri, orang tua dan anak-anak, engkau dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa dalam situasi-situasi yang sulit ini, jemaat Tuhan, biarlah seperti firman Tuhan yang kita dengar hari ini oleh Pastor Yesaya. Percayalah, aku akan mengalami Tuhan secara pribadi. Aku akan mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Engkau tidak lagi mendengar apa kata orang, tapi engkau mengalami secara pribadi lewat keluargamu. Kalau engkau percaya, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan, hari ini saya diberkati Tuhan. Saya akan mengenal Tuhan. Saya akan bersekutu dengan Tuhan lebih intim, lebih mengenal Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, engkau sedang di rumah saat ini. Situasi di rumah terbatas, tapi bukankah firman Tuhan juga mengajarkan kita, ada saatnya kita harus masuk ke dalam ruangan, duduk, diam dan berdoa kepada Tuhan. Ini saat-saat yang terbaik. Aku akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami pribadi Tuhan. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada sukacita di rumahmu, ada damai sejahtera di rumahmu. Dan saya berdoa tidak ada hal yang mengganggu hidupmu. Sebaliknya engkau dalam sukacita daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan mengalami penyediaan, mujizat, bahkan kesembuhan terjadi hari ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, haleluya. Mari kita bikin tepuk tangan terbaik bagi Raja kita, haleluya. Haleluya. Yang kedua, mari kita berdoa bagi tim medis. Mereka adalah garis depan, garda depan dalam tindakan penanganan dan juga pengobatan COVID-19. Bagi para pasien yang sudah didiagnosa positif, bahkan juga dalam masa pemantauan, kita berdoa senantiasa biar garda depan kita ini, orang-orang mereka diberkati oleh Tuhan. Tim medis ini diberkati oleh Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi dokter, perawat, dan tenaga medis yang bekerja saat ini sebagai garda terdepan dalam melayani, dalam mengobati penanganan virus COVID-19 ini Bapa. Kami berdoa diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Tuhan berikan sukacita dalam hidup mereka. Mereka penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang tetap kuat dalam situasi apapun. Tuhan, kami berdoa bagi fisik mereka, ada kekuatan yang baru. Terlepas dari kekuatan fisik mereka, ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang melawat kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa mereka pun dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus tidak tertular wabah virus ini Bapa. Tapi sebaliknya mereka aman, mereka dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa semua kebutuhan yang mereka sedang butuhkan, Tuhan jawab, Tuhan penuhi sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Semua hal yang mereka butuhkan terpenuhi, tidak ada kekurangan apapun Tuhan. Sebaliknya Tuhan, akan ada penyediaan yang Tuhan yang sempurna. Bapak, kami berdoa dalam proses penanganan ini, jika ada kesulitan, kami ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, ada kemudahan, ada terobosan, ada terobosan dalam pengobatan. Ada hikmat Tuhan yang Tuhan pakai, yang Tuhan berikan kepada para dokter, yang Tuhan pakai para medis. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikutnya mari kita berdoa bagi pemerintahan kita. Amsal pasal 21 ayat yang pertama berkata seperti ini. Hati raja itu seperti batang air Bapak Ibu Saudara, dan di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya dialirkannya kemana Tuhan akan kehendaki. Mari kita berdoa, pemerintahan kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita percaya kita memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, TNI, Polri, bahkan pemerintahan provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai yang terkecil di seluruh Indonesia. Kita ucapkan biarlah mereka dalam perlindungan daripada Tuhan. Kita ucapkan apapun yang mereka sampaikan, keputusan, kebijakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara percaya, mari sama-sama satu hati kita berdoa bagi pemerintahan kita. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa hati pemerintahan kami
seperti batang air dalam tangan Tuhan. Dan kami ucapkan hari ini juga Tuhan, setiap hal yang mereka keluarkan, keputusan, kebijakan dan penanganan COVID-19 ini Tuhan, semua berdasarkan hikmat daripada Tuhan, semua berdasarkan kehendak daripada Tuhan. Kami ucapkan pemerintahan kami diberkati Tuhan, presiden kami diberkati, wakil presiden kami diberkati, para menteri diberkati Tuhan, TNI, Polri, pemerintahan provinsi, daerah, kabupaten, kecamatan, sampai terkecil Tuhan di setiap masyarakat diberkati oleh Tuhan. Pemerintahan kami dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus, dan tidak ada hal yang jahat yang bisa menyentuh kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa mereka pun terlindung dari kuasa darah Tuhan Yesus. Kami juga mengucapkan damai sejahtera. Mari kita ucapkan shalom bagi Indonesia. Mari ucapkan shalom dimanapun Anda berada. Kalau engkau di rumah, mari mulai keliling rumahmu dan berdoa. Saya ucapkan shalom bagi lingkungan saya. Saya ucapkan shalom, katakan, saya ucapkan shalom. Saya ucapkan damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan turun bagi wilayah saya. Damai sejahtera Tuhan bagi RT, bagi RW, kecamatan, bagi kabupaten, bagi kota, provinsi. Kami berdoa dengan iman bagi Indonesia. Kami ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, shalom, shalom. Damai sejahtera Tuhan turun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Haleluya. Ada kebangkitan, ada kehidupan, ada perlindungan, ada pemeliharaan bagi rumah kita, wilayah kita, kota kita tercinta, bangsa negara kita, Indonesia, semuanya terlindung. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa damai sejahtera Tuhan memelihara Indonesia. Dan kami percaya sampai hari ini Tuhan, kami tetap melihat kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa apapun. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mari kita berperang secara rohani. Karena ini pekerjaan roh jahat yang kasar, roh kematian, roh maut, roh kecelakaan, roh sakit penyakit, roh kelemahan, kita hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara percaya dengan iman, mari sama-sama kita berperang. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan penguasa, penghulu jahat di udara, dan roh jahat. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berseru di hadirat Tuhan. Kalau saudara mau berseru di rumah, mari berseru di rumah. Mari kita berdoa sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pekerjaan roh jahat yang kasar hancur. Kami hancurkan, kami hancurkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Roh maut, roh sakit penyakit, roh kelemahan, hancur, hancur, hancur di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan iman. Hari ini Tuhan Yesus, kami dengan iman, kami katakan setiap penguasa kerajaan yang kasar, semua COVID-19, wabah ini hancur dalam nama Tuhan Yesus. Api Roh Kudus membakar, membakar, menghancurkan, menghancurkan, menghancurkan. Nah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus bahwa tidak ada lagi kematian. Kami ucapkan dengan iman hari ini, tidak ada lagi kematian. Berhenti sakit penyakit, berhenti seketika. Bahkan kami sedang berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan, mungkin yang sedang mengalami, sedang dia diagnosa positif COVID-19. Kami ucapkan kesembuhan, kesembuhan, kesembuhan. Seperti tadi kesaksian yang kita dengar lewat firman Tuhan, engkau juga mengalami kesembuhan seketika di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Indonesia, bahkan seluruh dunia dalam kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan penguasa kerajaan angkasa telah dihancurkan pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami bersorak-sorai. Kalau saudara percaya untuk kemenangan ini, mari kita bersorak-sorai. Mari kita bersorak. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya. Kita alami kemenangan. Kita telah menang. Kita menang. Yes, Haleluya. 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 Lebih dari pemenang. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Yes. Oleh kuasa bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Amin. Terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami doakan. Deklarasi iman kami Tuhan
Tuhan sedang kerjakan sekarang juga, seketika itu juga. Karena kami percaya orang yang punya iman, yang percaya bahwa kami percaya dengan iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan semua yang terima dengan iman, yang mengalami kuasa Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya bersuka cita kita tetap berdoa. Dan sampai hari ini kita masuk dalam ibadah kita, sekalipun live streaming, tapi saya percaya kita pun diberkati di rumah luar biasa. Saya percaya kita juga bisa merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara juga alami di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, bahwa bagi seluruh jemaat GDS dan siapa saja yang mengikuti live streaming ini, diinformasikan bahwa minggu depan tanggal 5 April 2020 ibadah minggu GDS tetap diadakan secara live streaming seperti ini sampai dengan situasi kita kondusif untuk bisa bersama-sama, bersekutu bersama, dan ibadah minggu bersama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang tidak mengikuti informasi ini, kalau Bapak Ibu Saudara kenal mereka, sampaikan informasi ini. Kita akan terus melayani secara live streaming, bahkan dalam waktu-waktu ke depan juga pengajaran pemberitaan firman Tuhan akan juga dilaksanakan secara live streaming. Info selanjutnya akan dibagikan di sosial media dan juga di WhatsApp. Selanjutnya, semua yang rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan melihat bahwa pelayanan GKRI Damai Sejahtera semakin diberkati Tuhan luar biasa, Bapak Ibu Saudara dapat mendukung pelayanan kami dan memberikan persembahan dengan mentransfer ke BCA nomor rekening 41390 12256. Saya ulangi, rekening BCA 41390 12256 atas nama GKRI Damai Sejahtera Jakarta. Saya percaya taburan benih Bapak Ibu Saudara, persembahan Bapak Ibu Saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk memperluas pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui gereja kita GKRI Damai Sejahtera. Berilah, maka saya percaya kita akan diberkati Tuhan berkelimpahan. Khusus untuk jemaat GDS dan semua kegiatan yang dan informasi lainnya dapat dilihat di warta jemaat yang akan didistribusikan melalui pemimpin kelompok sel berikut dengan renungan harian bulan April 2020. Dan bagi jemaat yang belum bergabung di Komsel, warta jemaat dan renungan harian akan diupayakan untuk dikirim kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi minta informasinya ke sekretariat supaya Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum masuk dalam komunitas kelompok sel di gereja kita bisa juga dikirimkan paket warta dan juga renungan harian. Dan saya perlu tambahkan bagi Bapak Ibu Saudara bahwa dalam paket warta jemaat dan renungan harian juga diberikan warta dan renungan harian ibadah anak. Saya ulangi, dalam paket warta jemaat dan renungan harian dewasa juga diberikan kepada Bapak Ibu Saudara warta dan renungan ibadah anak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak terdaftar dan juga beribadah dalam ibadah anak GDS yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya warta ini akan terus diberikan bagi Bapak Ibu Saudara, renungan ini, supaya kita terus mengambil waktu untuk berdoa di rumah dan juga mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan di rumah. Selanjutnya, khusus untuk jemaat GDS dimohon untuk mentransfer persepuluhan ke nomor rekening yang sudah dicantumkan dalam warta jemaat dan juga bisa di WhatsApp, kemudian untuk bisa ditahu bagi Bapak Ibu Saudara untuk bisa memberi, dan supaya kami bisa memonitor juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, ibadah perjamuan kudus untuk bulan April akan diadakan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020. Itulah ibadah Jumat Agung. Kita berdoa supaya virus ini tetap berlalu, wabah ini cepat berlalu, supaya kita bisa bersekutu bersama-sama dalam ibadah-ibadah kita, perayaan Jumat Agung dan juga perayaan kebangkitan Kristus Paskah. Semua yang percaya katakan amin. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Kita akan masuk dalam doa berkat Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Anda berada, mari bangkit berdiri. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, God, sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is
is who you are. That 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 is who you are. Haleluya. Saya percaya saudara semua yang telah mengikuti ibadah melalui live streaming ini diberkati oleh Tuhan. Kalau Anda terima dengan iman apa yang telah disampaikan melalui firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini, Anda mengalami kuasa supranatural dari Roh Kudus. Karena firman berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan sebagai penutup dari ibadah kita pada hari ini. Saya ingin mengajak saudara membaca dari Alkitab kita. Ini kitab suci umat Tuhan dari Roma pasal 10. Firman Tuhan ayat 8 dimulai sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman harus terus masuk dalam hati kita, saudara. Tapi juga kita ucapkan senantiasa. Jangan terus ucapkan COVID-19, ucapkan firman Tuhan. Ucapkan semua yang positif. Apa yang mendatangkan iman, bukan yang membuat ketakutan. Kita tidak menutup mata terhadap apa yang sedang terjadi. Tetapi saudara-saudara, umat Tuhan harus mengubah atmosfer di angkasa. Atmosfer dalam kehidupannya. Atmosfer di keluarganya. Atmosfer dalam lingkungannya. Atmosfer di negara kita ini. Ucapkan firman Tuhan. Karena firman sanggup menghabiskan semua COVID-19 ini. Dan firman berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya saya baca sekali lagi dan kita baca bersama di rumah. Teksnya sudah Anda bisa lihat. Mari kita baca. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan ayat 11 sama-sama kita ucapkan dengan satu kepastian. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Hari ini Anda sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Kalau untuk pertama kali Anda terima sungguh-sungguh dalam hati Anda. Bahwa Tuhan sanggup menolong Anda. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara semua yang mengikuti live streaming ini, siaran ibadah melalui live streaming ini. Percayalah, firman yang sudah disampaikan Pastor Jesaya tadi dan doa oleh Pastor Samuel Bernard, terima dengan iman, Tuhan sudah menjamah Anda. Terima dengan iman bahwa kita hanya melintasi. Kita tidak tinggal terus di lembah baka. Kita melintasi. Tuhan akan mengubah lembah baka menjadi lembah sukacita, lembah kemenangan, lembah kekuatan. Sesuai dengan tema GKARI. Semua saudara-saudara, baik warga jemaat GDS yang terkasih dan seluruh jemaat GKARI dimanapun Anda berada.
Ingat tema kita? Saya harap Anda tetap ingat. Tema kita adalah dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kita semakin kuat dan berbuah banyak. Ini kesempatan untuk kita berbuah. Dalam sikon seperti ini, berbuah banyak dalam kehidupan dan pelayanan. Oleh karena itu saudara-saudara, saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Ingat, firman Tuhan tadi sudah katakan, ini yang kita dengar adalah firman iman. Kalau Anda sungguh beriman, Anda bukan hanya terima, itu tadi sudah dikatakan, dari pandangan dunia ini, energi. Tapi dari firman Tuhan, kuasa. Kuasa supranatural. Itu luar biasa. Kuasa dari surga. Sanggup membangkitkan yang tidak ada harapan, punya harapan. Yang sudah kalah, berkemenangan. Bahkan yang tidak punya harapan dan sudah lemah sekalipun Anda bangkit kembali dalam iman. Iman dibangkitkan, roh dibangkitkan, jiwa dibangkitkan, tubuh pun akan dibangkitkan. Puji Tuhan, kita bersama-sama yakin bahwa Tuhan sedang melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan tiap pribadi anak Tuhan. Dalam sikon seperti ini, Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa. Dan saya percaya mengakhiri ibadah ini dengan satu kepastian. Barang siapa yang percaya tidak dipermalukan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kasih karunia-Mu melampaui semua hal yang jahat. Karena kami percaya semua yang baik datangnya dari Bapa di surga. Karena itu kami percaya dalam situasi seperti sekarang ini, Engkau tetap menyertai anak-anak-Mu. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak dipermalukan. Sebaliknya Tuhan terus melindungi, memberkati. Tuhan memberi kekuatan baru senantiasa untuk berjalan melintasi lembah baka dan beroleh kemenangan. Makin lama makin kuat. Terima kasih Bapa. Firman-Mu tetap dalam hati kami. Semua doa yang sudah dinaikkan juga kami percaya Tuhan menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu, kami berdoa bersama. Khususnya untuk warga GDS yang hari ini juga berulang tahun dalam minggu ini. Kami ucapkan berkat Tuhan turun atas setiap pribadi. Sebagai satu keluarga besar, Gekari Damai Sejahtera, kami ucapkan berkat bagi semua anggota keluarga besar ini yang berulang tahun. Untuk saudari Gabriel Aurelia, untuk Ibu Rahel Yip Siu Mei, untuk saudari Stefani Angga Kusuma, untuk Ibu Anifa Sarifa, untuk saudara Peter Kenziro Hartalim, untuk Ibu Lydia Lia Hendarta Sugiarto, untuk saudara Hansen Christopher Lee, kami ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini. Di rumah mereka masing-masing pada saat ini Tuhan kuatkan mereka. Di minggu ini, minggu ulang tahun mereka, bahwa mereka makin cinta Tuhan, sungguh-sungguh memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Karena hidup ini adalah satu kepercayaan dari Tuhan. Supaya kami melaksanakan hidup ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup kami masing-masing tercapai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau. Sekali lagi kami bersyukur karena lewat teknologi yang canggih ini, maka kami meskipun terpisah secara fisik, tapi kami satu dalam roh Tuhan. Dengarkan doa-doa kami Tuhan. Anak-anak-Mu juga di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau lihat mereka pada saat ini.
Jamah mereka sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang tinggal terus dalam keadaan lemah, melainkan bangkit dan menjadi kuat. Sesuai firman hari ini, bahwa kami hanya melintasi dan kami menuju kepada sasaran, semakin kuat dan berbuah banyak. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kesaksian hidup kami dan kesaksian perkataan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati GKARI di seluruh tanah air. Kami ucapkan berkat bagi setiap jemaat GKARI, dimanapun berada, menjadi terang dan garam di tengah-tengah sikon seperti ini. Kami berdoa pengurapan Tuhan turun secara baru untuk semua hamba-hamba Tuhan GKARI, dan memberkati semua jemaat GKARI, pengurus penata layan, seluruh tim gembala diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah terus mereka alami. Bahwa kasih karunia Tuhan memberi kekuatan baru senantiasa menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, pencobaan, kemenangan demi kemenangan dari Roh Kudus. Berikan kepada mereka menjadi pengalaman baru setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, seluruh jemaat, baik jemaat GDS, jemaat GKARI dimanapun Anda berada, pada saat Anda mendengar, mengikuti ibadah live streaming ini, angkat kedua tanganmu, saya ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau dalam perjalanan hidupmu setiap hari. Dan di dalam keluargamu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam pelayanan kita bersama. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, sehingga setiap hari engkau terus-menerus bertumbuh dalam kelimpahan kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan supaya engkau akan terus bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, from glory to glory. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini, melainkan damai sejahtera yang tidak bisa dirampas oleh dunia ini. Roh Kudus di dalam hidupmu lebih besar dari semua roh lain yang ada di dunia ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Haleluya. Amin. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat di dalam Tuhan. Kemenangan demi kemenangan kita akan terus alami. Haleluya. Amin.